Halo semuanya, saya akan mencoba membahas soal-soal tentang pembuktian yang melibatkan atau terkait dengan eh, teori himpunan ya. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi saya akan membahas soal yang terkait dengan teori himpunan ya. Misalnya ada soal seperti ini ya. Jadi eh, jika diketahui himpunan A eh, atau jika diketahui A dan B adalah himpunan, kedua-duanya adalah himpunan, maka buktikan apakah A irisan B itu adalah eh, subset dari himpunan A. Apakah himpunan A dan himpunan B, apakah himpunan A irisan B, atau apakah A irisan B itu subset dari himpunan A? Ya, apakah himpunan A subset, apakah himpunan A irisan himpunan B adalah subset dari himpunan A? Nah, untuk membuktikan ini, caranya adalah kita menggunakan eh, definisi yang digunakan pada subset ya, bahwa untuk membuktikan A irisan B subset dari A, maka kita menggunakan definisi ini. A subset dari B itu dapat definisikan sebagai for all X, jika X anggota A, maka X anggota B. Sehingga untuk membuktikan A irisan B anggota eh, A irisan B subset dari A, maka kita berarti bisa membuktikan for all X, jika X anggota A irisan B, maka X anggota A. Ya, kita mau membuktikan ini. Ya, karena kalau membuktikan A subset dari B itu kan for all X, jika X anggota A, maka X anggota B ya. Makanya kalau ini untuk membuktikan A irisan B subset dari A, maka kita harus membuktikan for all X, jika X anggota A irisan B, maka X anggota A. Ya, jadi ini seperti ini ya. Kalau di sini A irisan B sama A, kalau ini A sama B kan X anggota A, maka X anggota B. Jadi X anggota yang kiri ini, maka X anggota yang kanan ini kan. Nah, ini sama. For all X, jika X anggota A irisan B, maka X anggota A. Ya, saya berikan tanda tanya ini karena kita akan membuktikan apakah itu benar atau tidak. Nah, berarti sekarang kita akan membuktikan ini. For all X, jika X anggota A irisan B, maka X anggota A. Maka untuk membuktikannya, kita perlu menggunakan yang namanya universal instantiation, sehingga kita mengambil X0 secara arbitrary but fix ya. Jadi kita perlu membuktikan apakah jika X0 anggota A irisan B, maka X0 anggota A, di mana X0 ini adalah salah satu eh, dari X. Nah, kita bisa saja mengambil bukan X0, tapi misalnya XC, atau kita ambil C, atau kita ambil salah satu apapun yang merupakan anggota X. Contoh di sini kita ambil X0. Nah, sekarang kita akan membuktikan ini. Nah, untuk membuktikan X0 anggota A irisan B, maka X0 anggota A, kita akan assume yang ini, kita akan proof yang ini ya. Kita assume X0 anggota A irisan B, kita proof X0 anggota A. Nah, dari nomor 3, by definition dari A irisan B, di mana definisinya adalah X sedemikian hingga X anggota A,
dan X anggota B, maka maka ini kita bisa dari X0 anggota A irisan B, kita bisa memperoleh X0 anggota A dan X0 anggota B. Nah, kemudian dengan menggunakan simplifikasi, sesuatu yang kita pernah pelajari pada pelajaran pembuktian pada logika proposisi, kita bisa menggunakannya kembali di sini, bahwa kalau X0 anggota A dan X0 anggota B itu kita bisa mengambil salah satunya, karena kita diminta untuk membuktikan X0 anggota A, maka kita bisa peroleh dari situ adalah X0 anggota A, dan dengan demikian sudah terbukti. Ya, jadi itu adalah contoh pengerjaan soal ini, dan kita akan mencoba mengerjakan latihan soal ini ya. Untuk mengerjakan soal latihan atau latihan soal ini, kita akan mencoba salah satu nomor ya, salah satu nomor. Kita akan coba lihat yang mana ya. Misalnya kita akan atau saya akan memperlihatkan satu contoh, yaitu atau satu atau dua contoh soal, misalnya pada E dan G misalnya, contohnya ya. Ini E dan ini G. Ya. Contohnya yang dua ini. Ya. Nah, saya akan memberi contoh di dua hal itu. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas itu ya. Jadi eh, pertama yang satu E dulu ya. Langkah pertamanya itu eh, adalah untuk membuktikan A min B min C, maka kita akan membuktikan ya, for all X jika sorry ini kurang lengkap ya. Membuktikan A min B min C subset dari A min C. Kita akan membuktikan for all X jika X anggota. Nah, ini saya coba lakukan di apa namanya, di uh, apa diperbesar ya. X, maka kita akan membuktikan for all X jika X anggota uh, A min B min C ya, maka X anggota A min C. Lalu yang nomor duanya ya, dari nomor satu kita akan membuktikan ya, kita akan membuktikan eh, apakah X0 anggota A min B sorry, A min B min C, maka X0 anggota A min C.
Nah, dari sini kita akan membuktikan dari nomor 2 kita akan membuktikan apa? X0 anggota sorry, kita akan kita assume X0 anggota A min B min C. Sorry ini terhapus tadi ya. Hmm, ya saya ulang ini karena tadi terhapus ya. X anggota A min B, maka X anggota A min C. Dua dari satu kita akan membuktikan eh, X0 anggota A min B min C, maka X0 anggota A min C ya dari nomor 2 kita assume X0 anggota A min B min C, kita proof X0 anggota A min C ya. Nah, lalu ya kita sudah sampai di sini. Tadi langkah ketiganya kita masih akan tuliskan masih akan lihat ini langkah ketiganya ini ya. Berarti nanti kita akan mendefinisikan ini ya. X0 bla 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 ini mungkin kita eh, apa? Hapus. Ya, jadi ini kita kita masih lihat di yang nomor tiganya karena kita pindah halaman ya, kita harus lihat nomor empatnya. Nomor empatnya adalah eh, kita assume itu dan kita prove itu. Maka eh, sorry ini berarti nomor yang tadi ini nomor 4 ya. Maka sekarang ini nomor 4 maka ini kita langsung pakai nomor 5. Dari nomor 3 kita memperoleh apa? Memperoleh eh, memperoleh dari eh, nomor 3 ya, berdasarkan definisi A min B, A min B itu X anggota A dan X
bukan anggota B, ini rumusnya ya. Sehingga dari nomor 3 ini kita berarti apa? X0 anggota A min B dan dari nomor 3 berada di sini maka diperoleh ya X0 anggota ini dan nol bukan anggota C ya. Nah, ini kita bisa hapus ya. Pokoknya kita nanti uh, goal akhirnya amin C ya. Nah, di situ nomor 6 ya. X0 dari 5, nomor 5 diperoleh apa? X0 anggota A dan X0 bukan anggota B dan X0 bukan anggota C. Dari nomor 7 dari nomor 7 maksudnya nomor 6 ya. Maka kita diperoleh apa? X0 anggota A dan X0 bukan anggota C ya. Kemudian nomor 8, kalau nomor 8-nya dari nomor 8 kita sambil ngelihat ini ya. Dari nomor 8 apa? Eh, dari nomor 7 kita kalau bisa buat nomor 8-nya ya. Yaitu dari nomor 7 diperoleh 0 anggota A min C ya. Jadi sudah terbukti ya. Jadi saya ulangi ya. Pertama-tama kita eh, akan membuktikan for all X jika X anggota A min B min C, maka X anggota A min C. Kemudian nomor 1 kita akan membuktikan X0 anggota A min B min C, maka X0 anggota A min C. Dari nomor 2 kita assume X0 anggota A min B min C dan kita prove X0 anggota A min C. Lalu dari nomor 3 dari definisi ini kita memperoleh X0 anggota anggota B dan X0 bukan anggota C karena yang tadi kan terakhirnya kita sampai di sini. A min B min C. Jadi A min B-nya ini yang ini, C-nya kan yang ini. Jadi X0 anggota A min B dan X0 bukan anggota C. Dari nomor 5 diperoleh X0 anggota A dan X0 bukan anggota B. Lagi, diuraikan lagi nih. Lalu X0 bukan anggota C. Nah ini nomor 7 itu kita memperoleh ini dari dengan cara apa? Simplifikasi. Lalu terakhirnya adalah dari nomor 7 kita bisa peroleh X0 anggota A min C. Nah, ini ngikutin yang mana? Ini kita sudah membuktikan yang ini. Proof X0 anggota A min C. Jadi terbukti ya. Jadi itu nomor 1E terbukti. Nah, bagaimana dengan 1G? Ya, kita akan coba membuktikan yang 1G. Yang 1G ini adalah pertama-tama untuk membuktikan ini, maka yang dilakukan adalah kalau mengikuti yang tadi, to prove A min A min B subset dari A irisan B, maka proof dengan cara yang tadi ya, for all X jika X anggota A min B, maka X anggota A irisan B. Dari
2 akan dibuktikan apakah X0 anggota A min A min B, maka X0 anggota A irisan B itu benar. Dari 3, itu uh, assume X0 anggota A min A min B, proof X0 anggota A irisan B. Kemudian saya masih perlu melihat yang bawah. Saya hapus yang atas untuk halaman berikutnya. Hapus dulu ini. Pokoknya pembuktiannya adalah A irisan B. Dari nomor 4, maka kita akan maka diperoleh X0 anggota A dan X0 bukan anggota A min B. Maka kita perlu lakukan lagi apa? X0 anggota A dan ini ini harus hati-hati, X0 bukan anggota sebenarnya digunakannya negasi X0 anggota A min B. Itu adalah cara paling aman. Nanti saya ceritakan mengapa begitu. Lo X0 eh, ini nomor 5, ini nomor 6 ya. Maka ini nomor 7. Dari nomor 6 diperoleh X0 anggota A dan ini kita hapus ya. X0 kita dimintanya adalah X0 A irisan B. Lalu ini seperti ini dan X0 dan negasi X0 bukan anggota A dan X0 bukan anggota B. Ini dulu ya. Ini yang kita buktikan X0 anggota A dan B terakhirnya nanti. Nah, lalu nomor 8 dari nomor 7 maka diperoleh X0 anggota A dan ya ini kan negasi X0 anggota A ini berarti X0 bukan anggota A, negasi dan N berarti OR, negasi sama bukan anggota itu berarti anggota B ya, itu nomor 8. Kalau nomor 9-nya, nomor 9 dari nomor 8 dari nomor 8 kita akan peroleh apa? Dari nomor 8-nya ya. X0 anggota A dengan menggunakan distributif ya. Bukan anggota A or X0 anggota A ya dan X0 bukan anggota X0 anggota B ya. Itu nomor 9. Lalu nomor 10-nya ya, nomor 10-nya ini kita eh, ini nomor 10 ya. Sekarang dari nomor 9 ini yang X0 anggota A dan X0 bukan anggota itu X0
adalah X0 anggota himpunan kosong or X0 anggota A dan X0 or ya X0 anggota A dan X0 anggota B. Maka dari nomor 10, kalau himpunan kosong itu seperti false ya, false or apapun itu, keluarnya apapun ya, dari nomor 10 diperoleh X0 anggota A dan X0 anggota B ya. Seperti yang kita, lalu nomor 12-nya dari nomor 11 diperoleh X0 anggota A dan B. Seperti yang kita diminta tadi buktikan nomor 5. Ya, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Untuk latihan soal, nanti Anda bisa latihan soal yang belum saya sampaikan tadi ya. Jadi yang baru saya bahas, yang E dan G, ya. Mungkin bisa buat latihan eh, semua yang lain ini ya, kecuali E dan G ya. Tetapi, nah, karena ini terlalu banyak, yang dikumpulkan yang mana? Yang dikumpulkan adalah yang eh, D, ya, yang D dan yang H. Ini yang untuk dikumpulkan. Saya kira itu saja dari saya. Demikian video ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu dalam Anda mengerjakan soal. Tetapi untuk pembahasan eh, untuk pembahasan mengenai eh, tugas ini dan pembahasan nomor-nomor lain, kita akan bahas pada latihan soal pada pertemuan berikutnya ya. Pada pertemuan berikutnya saya akan membahas latihan soal ini. Terima kasih semuanya. Saya eh, stop share dan saya akan end meeting. Terima kasih semuanya.